Halo, perkenalkan nama saya Seni Media dengan NIM 2002010063. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan nomor 72. Pengertian dari PSAK nomor 72 merupakan standar akuntansi baru yang mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menjadi standar tunggal yang mengatur pengakuan pendapatan untuk seluruh jenis industri. Dalam PSAK nomor 72 ada 5 tahapan pengakuan pendapatannya. Pertama, mengidentifikasi kontrak. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Ketiga, menentukan harga transaksi. 4, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Kelima, mengakui pendapatan pada entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Mengidentifikasi kontrak. Definisi dari kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Kontrak dengan pelanggan dapat memiliki durasi yang tidak tetap dan dapat diakhiri atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat. Kontrak lainnya dapat secara otomatis diperbarui dengan dasar periodik sebagaimana diatur dalam kontrak. Selanjutnya, jika kontrak dengan pelanggan terpenuhi kriteria pada insepsi kontrak, maka entitas tidak menilai kembali kriteria tersebut kecuali terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam fakta dan keadaan. Sebagai contoh, jika kemampuan pelanggan untuk membayar imbalan menurun secara signifikan, maka entitas akan menilai kembali apakah kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan sisa barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan. Jika kontrak dengan pelanggan tidak terpenuhi kriterianya, maka entitas melanjutkan menilai kontrak untuk menentukan apakah kriteria dapat terpenuhi. Ketika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan hanya jika salah satu peristiwa berikut telah terjadi, yaitu 1. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup pernyataan ini hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi, yaitu pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa, mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Ketiga, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Yang keempat, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Selanjutnya, kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama. Pihak berelasi dari pelanggan dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal. Modifikasi kontrak merupakan perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi kontrak dapat terjadi meskipun para pihak dalam kontrak perselisihan tentang ruang lingkup atau harga
modifikasi atau para pihak telah menyetujui perubahan ruang lingkup kontrak, tapi belum menentukan perubahan terkait dengan harga. Selanjutnya, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, dan yang kedua, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial yang sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Kemudian menentukan harga transaksi. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Contohnya, beberapa pajak penjualan. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan jika kedua kriteria berikut ini terpenuhi, yaitu setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian di mana entitas berjanji untuk mengalihkan kepada pelanggan. Kedua, metode yang sama akan digunakan untuk mengukur kemajuan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian kepada pelanggan. Kemudian mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan untuk mengalokasikan harga transaksi yaitu entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Terakhir, mengakui pendapatan pada entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan aset kepada pelanggan. Aset tersebut akan dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Baik, demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.